nyatakan biarkan Roh Kudus hadir dalam biarkan dia memenuhi tempat. Biarkan Engkau memulihkan kami saat ini. Bantu kami membuka hati dan pikiran kami Tuhan saat ini. Kami hanya mau mendengar suara-Mu Tuhan saat ini. Yesusku, bantu kami Tuhan. Jangan biarkan kuping dan hati kami menjadi bebal saat ini. Kami benar-benar rindu akan firman. Mengalir, mengalirlah. Kita siapkan hati untuk firman yang akan ditaburkan. Silakan duduk. Ya, shalom semuanya. Suara saya bisa didengar ya? Bisa ya? Oke. Nanti kalau ada gangguan, tolong lambai-lambaikan tangan ya. Apabila suara saya tidak terdengar, lambai-lambaikan tangan. Tetapi apabila suaranya bagus, kasih jempol ya. Oke, ya. Terima kasih buat responnya. Mohon maaf sebelumnya karena posisi saya masih di Semarang, jadi belum bisa hadir bersama-sama dengan bapak-bapak semuanya yang di Salemba, ya. Tapi ada beberapa teman dari KKS, Ibu Steni dan Pak Abner yang sudah bergabung dengan bapak-bapak semuanya. Ya, dan juga beberapa teman dari keluarga Kerajaan Surga yang ikut Zoom. Saya akan menyapa yang dari Amerika, mungkin Pak Anwar ya ini ya. Pak Anwar, shalom. Ya, dari Amerika, dari Malaysia, Bu Nisi, shalom. Pak Catur dari Kelet, ya Kelet itu daerah Pati ya. Ya. Kemudian ada Bu Novi dan Bu Asih, Bu Kisyar ini. Oke. Juga Bu siapa Mbak Neni, Mbak Neni. Oke. Yuk kita akan mulai belajar hari ini. Saya bukan mau khotbah, tetapi seperti biasa ketika saya menyampaikan firman adalah saya memberikan kunci-kunci. Ya, kunci-kunci untuk mengalami Tuhan, kunci-kunci untuk mengalami terobosan, kunci-kunci untuk mengalami sesuatu yang ilahi. Jadi jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang pikirannya kemana-mana. Perhatikan setiap apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan adalah pengalaman saya bersama Tuhan. Jadi bukan teori, ya. Oke, hari ini kita punya judul menjadi ciptaan baru yang supernatural. Keren ya? Menjadi ciptaan baru yang supernatural. Pelan-pelan kita pelajari ciptaan baru dan supernatural. Ya, dua kata ini yang akan kita pelajari dan pastikan bahwa kita semua bisa nangkap dan ngalami setelah kita belajar hari ini. Menjadi ciptaan baru.
Ya, manusia ketika jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka mereka mengalami yang namanya terputus hubungannya dengan Tuhan. Itu sudah tahu semuanya ya. Dan kita mesti dilahirkan kembali, dan efeknya dari kejatuhan Adam dan Hawa adalah apa yang dialami oleh umat manusia sampai dengan hari ini. Ya. Dan memang itu firman Tuhan jelas berkata di 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19 kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Sementara kita, Bapak-bapak semuanya, kita semuanya ini berasal dari Allah. Pada dasarnya jati dirimu itu anak Allah. Bait Allah, mempelai Kristus, sahabat Allah. Masih ingat ya? Jati diri kita ini adalah anak Allah, sahabat Allah, bait Allah, mempelai Kristus. Tetapi kenapa kok saya hidupnya tidak seperti jati diri saya? Nah, ini seringkali terjadi karena kita tidak tahu dan tidak mau tahu, tidak mau belajar dari firman Tuhan bahwa sesungguhnya sangat ajaib dan dahsyat jati dirimu. Keberadaanmu di hadapan Bapa di surga adalah sebagai manusia baru yang sahabat Tuhan, anak Allah, mempelai Kristus, dan juga bait Allah. Nah, sekarang kita belajar ya sebagai ciptaan baru ya. Ciptaan baru ada di 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Saya bacakan pelan-pelan ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan setiap Tuhan itu berfirman, setiap firman di dalam Alkitab ini tolong diperhatikan dan tolong direnungkan, diucapkan. Karena setiap perkataan firman ini adalah roh dan hidup. Apa? Roh dan hidup. Setiap perkataan firman Tuhan, roh dan hidup. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, saya, Bapak Ibu semuanya, ada di dalam Kristus, engkau ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya bacakan di bahasa Indonesia sehari-hari ya. Orang yang bersatu dengan Kristus, menjadi satu dengan Kristus, menjadi manusia baru sama sekali. Menjadi manusia baru sama sekali, yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Ya. Waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, engkau menjadi manusia baru. Itu keberadaanmu di hadapan Tuhan. Ya, keberadaanmu di hadapan Tuhan, kita semuanya adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Nah, ini yang baru apanya? Rohnya. Rohnya itu bersih. Jadi manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya, manusia terdiri apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuhmu lelah, tidur. Tubuhmu lapar, makan. Tubuh. Jiwa isinya apa? Pikiran, perasaan, emosi, keinginan, hasrat, itu jiwa. Nah, kemudian roh. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohmu dibersihkan, benar-benar dibaharui. Tadinya apa? Diikat oleh roh-roh dunia. Karena apa? Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Ya, seluruh dunia itu berada di bawah kuasa si jahat. Itu tadi ya. Nah, waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang bersih rohmu, tetapi jiwa dan tubuhmu belum bersih. Oleh karena itu, engkau masih sering jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam keinginan-keinginan, hawa nafsu. Ya, itu di jiwa, di perasaan, di emosi, di keinginan. Jiwamu ini butuh dibersihkan. Dibersihkan pakai apa? Pakai firman. Nah, yang terjadi, yang banyak terjadi adalah aku tuh sudah baptis,
aku tuh sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi kenapa saya masih terus jatuh di dalam dosa? Keinginan saya masih terus bertentangan dengan Tuhan gitu ya. Karena engkau tidak disiplinkan pikiranmu, jiwamu dengan firman. Nah, ketika engkau mulai hari ini, bapak-bapak yang ada di lapas ya, engkau setiap hari sekarang mulai mendengar firman, mendengar firman, mendengar firman, maka jiwamu mulai dibersihkan. Ingat ya di Yohanes 15, engkau memang sudah bersih karena firman. Yohanes 15 ayat 2 ayat 3 itu. Engkau memang sudah bersih karena firman. Jadi jiwamu, keinginanmu, perasaanmu, pikiranmu butuh dibersihkan dengan firman. Oke. Nanti setelah engkau lahir baru, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terus kemudian pikiranmu, jiwamu diselaraskan dengan firman, kemudian tubuhmu tiba-tiba mengikuti. Mengikuti apa? Rohmu yang dibersihkan yang sudah menjadi satu dengan Roh Kudus tadi, kemudian pikiranmu, perasaanmu sudah diselaraskan dengan firman, tiba-tiba tubuhmu tidak bisa menyentuh lagi yang namanya dosa. Nah, detik engkau mengalami seperti itu, baru terhubung kembali dengan Bapa di surga, engkau punya akses dengan surga. Itulah aksesmu dengan surga membuat engkau mengalami yang namanya supernatural. Sampai di sini paham ya? Yang paham kasih jempol. Oke. Supernatural, kita bahas sekarang. Supernatural itu kayak apa sih supernatural itu? Sesuatu di mana engkau terhubung dengan surga dan mengalami pertolongan mujizat yang manusia itu tidak bisa kerjakan. Ya kan? Dengan logika kita itu kita tidak bisa tangkap. Dengan kemampuan manusia kita tidak bisa kerjakan. Tetapi engkau mengalaminya. Itu namanya supernatural. Dan saya kenapa hari-hari ini Tuhan itu kasih saya yang namanya kata-kata supernatural, supernatural, supernatural. Saya terus pelajari, saya terus pelajari, saya terus pelajari. Karena apa? Teman-teman yang di lapas, engkau butuh yang namanya supernatural itu. Kayak contoh ya, Pak Anton tadi ya, besok akan keluar dari lapas. Engkau nggak punya apa-apa, engkau nggak tahu mau kemana, ya kan? Engkau juga mungkin ada perasaan-perasaan apakah keluargaku menerima, apakah masyarakat menerima, betul nggak? Ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, inilah yang kau harus pelajari. Bagaimana saya mengalami yang namanya dimensi supernatural. Ya, pelajari sungguh-sungguh. Pelajari sungguh-sungguh. Engkau sudah ditaruh di sini tadi saya putus-putus ya dengarnya. Sepertinya engkau sudah 5 tahun di lapas gini ya. Sudah 5 tahun diproses Tuhan, dibersihkan setiap hari. Keinginanmu, jiwamu dibersihkan dengan firman. Setiap hari mungkin pagi dan sore engkau ibadah di gereja di lapas ya. Dengar firman, dengar firman, dengar firman yang tadinya sebelum masuk di lapas, engkau mungkin sudah menjadi orang anak Tuhan, sudah baptis, sudah mengalami CD mungkin ya, tetapi kehidupanmu enggak mencerminkan bahwa engkau anak anak Tuhan. Itu karena itu tadi tidak belajar firman sungguh-sungguh. Engkau belajar firman kan baru di lapas. Betul ya? Nah, ini adalah kesempatan yang sangat baik buat teman-teman yang di lapas maupun yang di luar. Saya ngomong yang di luar pun banyak ya, teman-teman ya. Walaupun mereka ada di luar lapas, tetapi ketika mereka jiwa mereka masih dengan pola pikir dunia ya, yang sudah jatuh di dalam dosa, tidak mau menyelaraskan pola pikirnya dengan pola kerajaan surga, sama saja kehidupan mereka adalah seperti orang-orang yang masih di dalam penjara, di dalam perbudakan. Itu yang membuat mereka tidak bisa mengalami yang namanya keajaiban-keajaiban yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan.
Saya ulang lagi dari awal. Waktu engkau menjadi manusia baru, engkau benar-benar baru. Rohmu baru menjadi satu dengan roh Kristus. 1 Korintus 6 ayat 17. Siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Jadi saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam roh saya menjadi satu dengan roh yang menciptakan alam semesta. Nah, kesadaran seperti itu harus engkau miliki. Ya, terus menerus dibangun kesadaran bahwa ada roh Tuhan di dalam diri saya. Saya menjadi manusia baru. Saya bukan lagi manusia yang lama saya bukan anak yang lama, tapi saya anak yang baru, ciptaan yang baru. Sebut namamu masing-masing. Nah, pikiran saya mungkin masih pikiran yang dicetak oleh dunia. Pikiran saya harus diselaraskan dengan firman. Engkau mesti disiplin dengan firman. Perkatakan firman sampai engkau memiliki iman. Ya, perkatakan firman sampai engkau menerima iman. Ibrani 11 ayat 6. Siapa yang datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Engkau punya iman, engkau dapat upah. Ada iman, ada upah. Ada iman. Ini selalu ya, hari-hari ini yang Tuhan terus kasih dengar di telinga saya. Engkau ada iman, engkau punya upah. Ada iman, engkau punya upah. Iman itu dari mana? Dari setiap firman yang engkau dengar, dari setiap firman yang engkau baca, dari setiap firman yang tiba-tiba nongol di dalam pikiranmu, di dalam pendengaranmu. Aku mendengar Tuhan berfirman seperti ini. Itulah apa rema. Rema itu engkau ucapkan terus, ucapkan sampai jadi iman. Contoh begini. Contoh begini ya. Jangan ada yang bingung. Contoh begini. Saya menyukai Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan 14 itu tentang berkat ya. Apabila engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Nah, ini teman-teman yang di lapas ya. Perhatikan. Mungkin Mas Pak Anto ya, Pak Anto. Engkau nggak punya apa-apa, engkau nggak punya basic apa-apa, engkau hanya punya yang namanya iman. Iman karena apa? Engkau dengar di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14, kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku dan aku melakukannya dengan setia, maka segala berkat itu akan datang kepadaku. Ucapkan itu untuk dirimu sendiri sampai engkau beriman. Ya. Segala berkat itu akan datang kepadaku. Bahkan di ayat 8 itu Tuhan akan memerintahkan berkat itu turun kepadaku. Tuhan akan memerintahkan berkat itu datang kepadaku. Jadi sebetulnya kan engkau ini punya yang namanya modal yang luar biasa. Ya, iman. Di dalam dirimu ada roh Tuhan, roh kudus itu yang menciptakan alam semesta itu. Ada di dalammu. Terus aksesnya untuk membuka itu tadi namanya surga itu ada apa? Kode aksesnya. Kode akses engkau membuka surga itu apa? Firman dan Roh Kudus yang di dalammu. Firman dan Roh Kudus yang di dalammu. Engkau ucapkan firman, itu tiba-tiba membuka akses yang di surga. Jadi bukan karena Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tuhan itu dengarkan doamu sesuai dengan imanmu. Kalau engkau berdoa, engkau tidak ada iman, sia-sia, mendingan gak usah berdoa. Engkau pelajari dulu tentang iman. Ya, iman apa tadi? Engkau dengar firman, engkau dapatkan rema, engkau dengar firman, engkau percaya, engkau ucapkan itu jadi iman. Dan iman itu yang akan membuat yang namanya supernatural. Nah sekarang gini, perhatikan. Waktu engkau sudah punya iman, engkau percaya, tetapi kondisimu, data dan fakta, kondisi saya masih pengangguran, Bu. Kondisi saya ekonominya lagi murat-marit, saya jualan apapun saya tidak laku. Itu data dan fakta kondisi yang ada. Nah, engkau jangan terfokus kepada data dan fakta. Tetapi Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong, kalau aku baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahku, maka Tuhan akan perintahkan berkat itu datang kepadaku.
itu engkau harus ucapkan terus. Nah, waktu engkau ucapkan yang namanya supernatural, yaitu makhluk-makhluk surgawi, para malaikat Tuhan akan datang berbondong-bondong mendatangimu, membawa apa yang kau butuhkan. Engkau butuh beras, engkau butuh uang untuk bayar uang sekolah anakmu, engkau butuh kesehatan untuk kesembuhanmu. Dia, makhluk-makhluk surgawi itu akan datang sesuai dengan keperluanmu, kebutuhanmu. Sampai di sini paham? Itulah yang disebut dengan supernatural. Nah, supernatural butuh ada dari saya untuk terhubung dengan Bapa di surga. Ya. Oke, sekarang saya kasih contoh supernatural itu contohnya apa sih? Yaitu Tuhan menciptakan kita ini supernatural. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang. Itu cuma begitu aja firman. Tetapi waktu Tuhan menciptakan saya dan Bapak Ibu semuanya, Dia memakai materi yang dari bumi, yaitu tanah, ya, dan juga Dia menghembuskan nafasnya kepada kita. Artinya ada sesuatu yang ilahi atas diri kita, yaitu roh Tuhan, nafas Tuhan. Nah, itu supernatural dulu. Yang kedua, contoh supernatural yang lainnya ya, Adam dan Hawa itu bisa memberikan nama-nama seluruh binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Kasih nama, kasih nama, kasih nama. Peristiwa Nuh, Nuh bisa memanggil binatang-binatang ya sepasang-sepasang itu ya, yang binatang yang tahir itu masuk ke dalam bahtera. Itu supernatural. Terus apalagi manusia bisa bikin yang namanya menara Babel, tingginya sampai katanya sampai ke langit gitu ya. Itu supernatural. Karena memang Tuhan ciptakan manusia itu dahsyat dan ajaib, serupa dan segambar dengan penciptanya. Ya, sehingga sebetulnya sangat ajaib dan dahsyat. Kemudian ada lagi cerita tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Bagaimana mereka ketemu dengan Tuhan dan hidupnya dibedakan. Ya, Ishak itu di masa kelaparan dia bahkan menjadi sangat kaya, bertambah kaya dan sangat kaya. Ya, Alkitab berkata begitu, Ishak itu. Ya, karena apa? Supernatural itu tadi. Ya ketemu dengan Tuhan, dia terhubung dengan Tuhan. Kemudian Yakub, Yakub ditipu berkali-kali oleh Laban, tetapi karena dia ketemu Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Ya, engkau tadi yang di awal saya sudah sampaikan, engkau ketemu Yesus, engkau menjadi manusia terhubung dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Kemudian Yakub, walaupun dia mengalami berkali-kali ditipu, dibohongi sama Laban, tetapi penyertaan Tuhan membuat dia menjadi sangat kaya raya. Ya, itu supernatural. Kemudian siapa lagi? Musa. Musa menyeberang, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, membelah Laut Merah. Itu supernatural. Engkau manusia nggak bisa kerjakan. Ada dari pihak surga yang mengerjakannya. Itu supernatural. Ya. Kemudian apalagi banyak hal yang kalau engkau baca di dalam Alkitab, supernatural itu ya dan amin. Itu tidak hanya atas orang-orang yang sudah tertulis di dalam Alkitab, tetapi saya sudah sampaikan waktu itu ya tentang gulungan kitab atas dirimu, ya. Di dalam setiap orang itu ada gulungan kitab yang berisi nama saya, nama Bapak Ibu semuanya. Di mana itu engkau harus mengerjakan agenda Bapak, bukan agenda iblis. Waktu engkau jualan narkoba, engkau jualan hal-hal yang Tuhan tidak sukai, itu mengerjakan agenda iblis. Tetapi sesungguhnya engkau diciptakan oleh Tuhan itu mengerjakan agenda Bapa. Siapapun engkau, waktu engkau percaya kepada Yesus Kristus, ada gulungan kitab yang isinya adalah seluruh kehendak Bapa atas hidupmu. Dan itu harus terjadi. Lewat apa? Engkau sepakat aja dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hari ini jadikan aku sebagai alatmu. Aku mau mengikuti kehendakmu. Terserah engkau mau dijadikan apa. Waktu engkau mau mengatakan seperti itu, sepakat dengan Tuhan. Pihak surga akan menangkapmu dan akan menghubungkan engkau dengan orang-orang yang tepat. Namanya divine connection. Itu supernatural. Yusuf, bagaimana dia dibuang oleh saudaranya?
ya, masuk penjara dan dia mengalami berkali-kali yang namanya masa sengsara. Tetapi karena hatinya melekat dengan Tuhan, divine connection terjadi. Dia menjadi perdana menteri. Backgroundnya apa Yusuf? Orang penjara. Ya, siapapun kita, Tuhan nggak peduli siapapun kita. Tuhan nggak peduli bagaimana masa lalumu. Tuhan nggak butuh CV-mu. Tuhan butuh yang namanya, aku ini mengasihi engkau anakku. Dan engkau berkata, ya Bapak ini aku. Buruk Bapak hidupku, no problem, enggak masalah anakku. Datang kepadaku, terhubung dengan aku. Sepakatlah dengan firmanku. Jalani hidupmu bersama dengan aku. Cukup seperti itu. Jangan ada perlawanan, jangan ada kemarahan. Dan Tuhan akan membuat pembedaan atas hidupmu. Tuhan akan melakukan banyak hal supernatural yang manusia tidak bisa pikirkan. Sampai di sini paham ya? Jadi kalau tadi yang saya sampaikan dari perjanjian lama ya, kalau dari perjanjian baru Yesus membuat mujizat banyak hal ya, 5 roti 2 ikan. Engkau mungkin berkata, Yesus kan Tuhan, saya kan manusia. Yesus itu mengerjakan mujizat, itu menaruh segala ketuhanannya. Tapi dia bersandar kepada Roh Kudus. Sama dengan kita. Ya, itu juga bisa membuat mujizat 5 roti 2 ikan. Seberapa berkat yang engkau terima hari ini, ucapkan syukur. Ini saya ajari ketika uangmu tinggal 10.000 di rumah ya atau di dompetmu tinggal 10.000. Bagaimana engkau membuat supernatural yang namanya, kok bisa ya, aku masih bisa hidup. Taruh di hadapan Bapa. Tuhan, aku percaya 5 roti 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang, bahkan lebih, sisa 12 keranjang. Walaupun uangku cuma 10.000, aku tidak hidup dari uang, aku hidup dari berkat Bapakku di surga. Dia mesti ngomong seperti itu. Itulah iman. Iman dari mana? Dari firman, dasarnya ada firman. Ya. Terus kemudian Petrus jalan di atas air, yaitu supernatural. Kenapa bisa terjadi? Karena dia punya iman. Katakan sepatah kata Tuhan supaya aku juga jalan di atas air. Paulus menghidupkan Eutikus yang mati itu ya, dia dengar firman, kemudian ngantuk, jatuh dari loteng, mati. Terus kemudian Paulus mendekati tubuhnya si Eutikus yang mati tadi, tiba-tiba hidup. Itu supernatural. Masalah ekonomi, Tuhan sudah kasih banyak contoh ya. Israel keluar dari perbudakan Mesir itu nggak bawa uang, ya bawa sih jaran dari Mesir ya. Tetapi untuk bertahan 40 tahun, Tuhan kasih sepatu yang nggak rusak, walaupun di padang gurun. Tuhan kasih makan, ya mana setiap hari, burung puyuh setiap hari. Hal-hal ini akan terjadi atas hidupmu jika engkau mempercayainya. Jangan pakai logikamu nanti aku gimana, nanti aku gimana. Stop itu. Pikiranmu, jiwamu harus engkau selaraskan dengan firman. Engkau harus cari firman. Engkau harus baca firman. Engkau harus menemukan firman. Firman yang mana yang Tuhan ngomong apa. Ucapkan sampai jadi iman. Dan itu yang akan membuat terjadinya supernatural. Oke, saya akan ulang dari awal. Kunci mengalami supernatural, satu, engkau harus menjadi manusia baru. Beresi dosamu. Dosa itu yang menghambat engkau terkoneksi dengan Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 2. Apa yang saya sampaikan ini adalah pengalaman saya ketika saya menolong orang, mendoakan orang yang sangat jahat, yang dosanya udah, waduh, mengerikan. Waktu saya mendoakan dan Tuhan ngomong firman ini, wow, berarti sering kali kita ini menghakimi sesama kita. Padahal yang jadi hakim itu ngomong dosamu selesai loh. Nih dengerin ya. Satu,
1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi waktu saya mendoakan orang yang memang benar-benar itu ikatan dengan dosanya itu luar biasa. Waktu saya ngomong, Tuhan ampunilah orang ini, dan dia juga minta ampun, dan dia mengampuni sesamanya. Itu tiba-tiba yang pekat dengan gelap, dengan ikatan, dengan dosa dan roh-roh jahat yang banyak. Waktu dia ngomong, Tuhan ampuni dosaku. Dan aku juga mengampuni sesamaku. Aku tidak ada pahit, aku mengampuni sesamaku. Itu benar-benar yang namanya bersih rohnya. Tubuhnya ikatan-ikatannya itu lepas. Ini firman. Ya dan amin. Sejak itu saya tidak mau yang namanya menghakimi orang. Ya, yang mengatakan bahwa wah dia dosanya terlalu besar. Waktu dia ngomong, Tuhan ampuni. Dia benar-benar bersih. Sebab firman Tuhan sendiri yang berkata. Oke ya. Jadi tadi pelajari tentang manusia baru, beresi dosamu. Engkau minta ampun, engkau bersih. Dan terhubung kembali dengan Bapa di surga. Yang kedua, berjalanlah terus dengan Roh Kudus dan firman. Ya, ini kunci untuk mengalami supernatural ya. Satu, engkau harus menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru artinya engkau percaya Yesus. Engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau minta ampun atas semua dosa dan pelanggaranmu. Engkau menjadi manusia baru. Yang kedua, berjalanlah terus dengan Roh Kudus dan firman. Isi terus jiwamu dengan firman. Yang ketiga, engkau mesti punya iman. Imanmu mesti dibangun setiap hari, setiap hari, setiap hari. Mengalahkan kondisi dan keadaanmu yang ada di depan matamu. Kondisi dan keadaan di depan matamu, engkau nggak punya uang, engkau nggak punya pekerjaan, tetapi ketika engkau ada iman, engkau terus jalan dengan Tuhan. Seperti anak kecil, jalan dengan Tuhan, percaya, Bapakku sangat baik, bahwa sesungguhnya aku ini anak Allah. Aku sudah mendapatkan porsi berkat yang sudah Bapak sediakan atas hidupku. Nah, itu akan terjadi sesuai dengan iman. Saya akan tutup dengan kesaksian saya, ya. Nggak keren kalau saya cuma ngomong firman tetapi nggak ada kesaksian di dalam kehidupan saya. Dengarkan saya. Kami pernah yang namanya mengalami habis-habisan karena difitnah orang. Suami saya bekerja di satu instansi, ada orang yang memfitnah ya di bank ya. Bekerja di bank ada orang yang memfitnah dan kemudian kami benar-benar dihabisi karena dituduh mengambil uang gitu ya, istilahnya kayak gitu. Terus yang namanya fasilitas kantor diambil, fasilitas semuanya, semuanya jabatan diambil. Habis nol, kami memulai dengan nol. Tetapi saya mengisi hidup saya dengan firman. Saya mengerti jadi diri saya sebagai anak. Air mata ada. Ada. Saya waktu itu sedang hamil anak saya yang nomor 3. Hamil 4 bulan. Air mata ada. Nah, waktu saya diproses itu, saya nggak mau pahit. Saya nggak mau yang namanya, dia begitu jahat ya. Kami nggak mengerjakan apa-apa. Tapi nggak ada pertolongan. Kami benar-benar yang namanya seperti orang yang sedang disidang. Tetapi saya cuma ngomong, Tuhan, Engkau Allah yang melihat. Kami bersih. Kami tidak mengerjakan apapun. Aku tahu Tuhan, ada rancanganmu di balik ini semuanya. Ada rancanganmu di balik ini semua. Kemudian kami terus berjalan bukan dengan kepalsuan seolah-olah kami tidak terjadi apa-apa. Kami tahu kami ada sesuatu yang orang lain itu melihat gitu ya. Kemudian tapi kami menikmati dengan enjoy. Kami tidak malu, tidak malu. Kalau harus memakai kendaraan-kendaraan yang butut itu kami kerjakan. Kami harus makan dengan apa adanya, saya kerjakan. Tidak ada tuntutan.
Saya cuma ngomong thank you Tuhan. Karena mungkin ini Tuhan sedang memotong kesombongan kami. Engkau sedang memotong ikatan kami dengan hal-hal dunia. Supaya kami benar-benar kembali menjadi anak-Mu. Karena kami memang hidup di dunia, tetapi kami nggak boleh pakai pola dunia. Kami harus menyelaraskan hidup kami, pikiran kami dengan pola surga. Dan berjalannya waktu, Tuhan mulai pulihkan. Dan keadaan menjadi seperti diputar balikan. Ya. Posisi karir suami saya itu kemudian tiba-tiba menjadi bum naik. Tetapi ada yang namanya proses yang kami jalani itu 8 tahun. 8 tahun kami diproses untuk tidak menjadi siapa-siapa. Nobody. Enggak, engkau bukan siapa-siapa. Engkau sedang dibersihkan. Engkau enggak nongol. Dimaki ya, dilecehkan ya, digosipin ya. 8 tahun kami alami. Tetapi sekarang hari ini ternyata seperti yang waktu itu saya dengar dari Tuhan bahwa ada waktunya ketika engkau dibersihkan, engkau mengalami pemrosesan berjalan denganku, supaya apa? Akan kupakai engkau anakku untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ceritakan bahwa aku ini ada. Ceritakan bahwa aku ini nyata. Nah, hari ini saya berada di depan bapak-bapak semuanya dan teman-teman KKS sebagai bukti bahwa ketika saya mau menjadi ciptaan yang baru terhubung dengan Bapa, mengalami hal yang supernatural, itu ya dan amin. Waktu semua orang sedang kelaparan, tiba-tiba kami tidak kekurangan apapun. Orang kena COVID, seluruh keluarga kami sehat, semuanya baik. Bahkan kami menolong mereka yang mendoakan mereka yang sedang mengalami sakit penyakit itu. Jadi saya mengalaminya. Kenapa saya ceritakan ini? Untuk menolong kalian semuanya, bapak-bapak semua dan juga teman-teman yang ada di Zoom. Engkau nggak perlu yang namanya mengalami 8 tahun di dalam padang gurun. Cukup dengarkan apa yang saya sampaikan hari ini. Engkau mengalami yang namanya akselerasi. Cepat gitu loh. Oh, kuncinya kayak gitu ya, Bu. Ya, menjadi manusia baru, pikiranmu selaraskan dengan firman, ada iman, engkau terhubung, terakses karena kode akses dengan surga itu tadi, firman dan Roh Kudus. Engkau terhubung dengan surga, engkau mengalami pembalikan keadaan. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Thank you. Hari ini kesaksian saya dan juga firman yang saya sampaikan semoga menjadikan kalian Bapak Ibu semuanya mengalami percepatan ya, mengalami supernatural. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Saya undang semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang merupakan makanan rohani buat kami. Terima kasih juga untuk makanan jasmani yang Kau kirimkan lewat saudara-saudara kami dari KKS. Bapak, sekalipun kami hari ini belum merasakan kebebasan kami boleh hidup sudah terhubung dengan Engkau. Sekalipun hari ini kami masih berada di dalam ruangan di mana gerak kami terbatas. Kami bersyukur Bapa di surga buat firman-Mu hari ini. Ketika kami mengakui dosa kami, Engkau menjadikan kami putih bersih. Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru. Engkau membuat kami terkoneksi kembali dengan keberadaan-Mu. Dan Engkau membuat kami akan mengalami semua penyediaan, yaitu hal-hal supernatural yang tidak bisa kami pikirkan. Kami mempercayainya Tuhan hari ini. Dan terima kasih Tuhan,
sekalipun kami jatuh, jatuh, dan jatuh terus, melukai hatimu, tapi hari ini Engkau berkata, kami punya pendamai. Kami punya Yesus Kristus yang mendamaikan dosa kami dengan Engkau Bapa di surga. Dan hari ini kami selesai dengan dosa kami. Dan kami mau hidup selaras dengan firman-Mu, sepakat dengan Engkau, dan kami mengerjakan agendamu. Terima kasih Bapak buat pagi hari yang indah ini, di mana Engkau sendiri berfirman bahwa aku mengasihi kamu, dan Engkau menerima kami apa adanya, dan kami akan dipulihkan keadaan kami mengalami hal-hal yang supernatural. Terima kasih buat keberadaanmu hari ini bersama dengan kami, teman-teman di Lapas Salemba maupun yang di Zoom. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah kami satu persatu. Engkau lawat kami ya Tuhan, yang terikat hari ini sudah bebas. Kami benar-benar menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Kami punya kode akses dengan kerajaan surga, yaitu Roh Kudus dan firman-Mu, yang akan terus kami gosokkan di dalam kehidupan kami. Dan kami memiliki iman yang terus ditambahkan, memiliki roh iman yang terus ditambahkan, dan kami punya akses dengan kerajaan surga, dan kami akan mengalami supernatural terjadi di dalam kehidupan kami. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Oke, silakan duduk. Saya kembalikan kepada worship leader. Terima kasih Bu Ana. Firman yang sudah disampaikan kepada kami. Kiranya apa yang sudah disampaikan benar-benar hadir dalam hidup kita, tumbuh berkembang dengan baik dan tidak menjadi benih yang mati. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita siapkan lagu persembahan. Sebelum kita menerima doa berkat,
Ibu Ana, boleh kami minta mohon kepada Ibu, kesediaan Ibu untuk mendoakan teman-teman kita yang besok akan bebas, Ibu. Ya, siap. Siapa Oke, aja? untuk Anton? teman-teman yang besok akan bebas, mohon maju ke depan. Kalau bersedia nanti kasih nomor handphonenya dari pihak KKS ya, untuk kami bisa kawal di dalam firman ya. Baik, Ibu. Maju di sini. Mbak Novi tinggalkan nomor handphone Mbak Novi atau nomor handphone saya di chat supaya mereka nanti terhubung dengan KKS. Oke. Ya, silakan Ibu. Bapak, hari ini kami sungguh mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami melihat anak-anak-Mu yang sudah dibersihkan oleh firman-Mu. Engkau menaruh mereka berada di tempat ini karena rancangan-Mu harus terjadi. Karena mereka harus mengerjakan agenda-Mu, bukan agenda iblis. Dan hari ini kami sungguh mengucap syukur, ini adalah hari kebebasan, di mana kami Tuhan akan melihat anak-anak-Mu ini Tuhan keluar dari lapas dan mereka akan bergabung dengan masyarakat Tuhan. Hari ini Engkau sudah berbicara tentang supernatural, menjadi ciptaan baru yang supernatural. Dan kami mau mengerjakannya Tuhan. Kami memilih percaya bahwa Engkau sudah menyediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan untuk kami menjalani kehidupan kami di luar. Berkat dari Bapa di surga turun atasmu, terima. Divine connection terjadi atasmu. Hai anak-anakku, kata Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Teruslah mengikuti setiap kebenaran firman-Ku. Milikilah iman di dalam pemeliharaan kerajaan surga. Milikilah cara hidup memakai pola kerajaan surga. Dan engkau akan mengalami dibedakan. Engkau akan mengalami dimuliakan. Engkau akan mengalami pekerjaan makhluk-makhluk surgawi, yaitu para malaikat Tuhan, mengirimkan banyak hal yang ajaib atas hidupmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Boleh langsung disambung dengan doa syafaat dan doa berkat, Ibu. Pak Abner, silakan. Sebelum kita mengakhiri, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan taburan firman-Mu melalui hamba ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengar firman-Mu ya Tuhan, akan kami tangkap dan akan kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat setiap keberadaan saudara-saudara kami di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menjadi ciptaan baru ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan untuk selalu fokus kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu mendengar firman ya Tuhan. Dan kami rindu Tuhan ada iman dalam hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami terhubung dengan Engkau Bapa yang ada di surga. Sehingga kami dapat mengalami supranatural terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melakukannya Tuhan di dalam kehidupan kami di tempat ini ya Tuhan. Engkau menyertai dalam setiap keluarga mereka ya Tuhan. Bapak, ibu, anak mereka yang mereka tinggalkan. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Dan memberkati kami di tempat ini ya Tuhan. Berkat jasmani, berkat rohani menyertai dalam kehidupan kami di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kepala Lembaga Pemasyarakatan Salemba ya Tuhan. Bapak Yosafat, Engkau pakai Tuhan dengan penuh roh hikmah dan takut akan Engkau. Sehingga beliau Tuhan perhatikan mata pindah di tempat ini Tuhan dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupannya untuk selalu memperhatikan warga binaan tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Stella ya Tuhan, pengurus gereja tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai dalam setiap kehidupan dan pekerjaannya Tuhan dan rumah tangganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang ada di Zoom ya Tuhan. Engkau jamah kami semuanya. Engkau jamah mereka Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan di dalam kehidupannya, Engkau tahu ya Tuhan. Dan agar kami semua mengalami supranatural dalam kehidupan kami ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan,
Kami ingin selalu terhubung dengan Bapa di surga. Kami ingin terhubung dengan kerajaan surga ya Tuhan. Dan itu yang kami rasakan ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Jokowi dan wakilnya dan para jajaran menterinya Tuhan. Engkau pakai mereka yang duduk di dalam pemerintahannya Tuhan. Dari pusat hingga yang paling bawah ya Tuhan. Engkau menyertai mereka. Terlebih-lebih untuk Bapak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Berikan roh hikmat bagi Bapak Jokowi. Roh takut akan Engkau. Sehingga di dalam tugasnya sebagai kepala negara Tuhan. Di dalam memberikan sukat keamanan nasional ya Tuhan. Engkau pakai Bapak Jokowi ya Tuhan. Berikan roh hikmat ya Tuhan. Sehingga kami sebagai warga negara Indonesia juga merasakannya Tuhan. Damai, tenang di mana kami tinggal ya Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan daerah juga Tuhan. Engkau pakai semuanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama kami. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu Tuhan. Gembala rohani kami ya Tuhan, Pastor Ana ya Tuhan, Engkau berikan urapan yang luar biasa, Engkau berikan roh hikmat yang baru selalu Tuhan, sehingga di dalam pelayanan dimanapun Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Pastor Aman, Pastor Ana dan juga dalam keluarganya dan rumah tangganya Tuhan, Engkau pakai Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Ada damai sejahtera dalam hidup kami ya Tuhan. Bersama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Melalui hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Angkat tanganmu, arahkan mata dan hatimu kepada Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami semuanya dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin, amin, amin.